Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat ibadah Jumat Agung di saat ini, kita akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Saya angkat bagi kita dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-19, kita akan membaca ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan agar kita dibawa untuk mengerti tentang peristiwa sejarah kematian Yesus bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk dibentuk dan didewasakan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu tersingkap bagi kami, maka kami akan mampu untuk mengerti tentang pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang dikerjakan melalui kehidupan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami umat yang percaya kepadamu. Sehingga kami percaya bahwa ketika kami dapat tersingkap akan semuanya, maka kami akan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Kami tidak lemah, kami tidak ada di dalam situasi-situasi yang membuat kami tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sebaliknya kami akan semakin percaya akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami semakin percaya kalau Allah turut bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kami yang siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami diberikan hati untuk mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30, demikian bunyinya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ada di dalam ibadah Jumat Agung. Saya ingin katakan bagi saudara, Jumat ini tidak akan menjadi agung kalau tidak ada satu keagungan yang terjadi. Amin ya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Sang Agung itu. Maka kita ada di dalam perayaan Jumat Agung. Ini bukan sekedar sebutan-sebutan, tapi namanya agung itu berarti nama yang agung itu berarti wah gitu. Nah, tapi saudara dan saya sebagai pengikutnya, apakah karya keagungan Sang Agung itu, apakah kita alami dalam hidup kita ataukah tidak? Itu yang menjadi persoalan. Jumat Agung ini orang banyak datang ke gereja, tetapi efek dari Jumat Agung ini tidak dialami oleh semua orang percaya. Betul ya? Contoh, orang hidup dalam suka stres, kekhawatiran, ketakutan, hidupnya penuh masalah, hidup dalam dosa, tidak bisa keluar dari dosa, tidak tahu bagaimana keluar dari dosa. Nah, ini perjalanan kehidupan yang menjadi tanda bahwa efek Jumat Agung itu tidak kita alami dalam hidup kita. Pada sebenarnya kalau kita merayakan Jumat Agung, maka efek dari Jumat Agung itu, dari Sang Agung itu, harus kita alami dalam hidup kita sampai sekarang. Amin ya. Itu berarti saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kalau Yesus itu benar-benar mati dan bangkit bagi kita, maka itu akan membuat hidup saudara dan saya ini akan mengalami kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Kita tidak akan jadi orang Kristen yang lemah. Kita tidak akan jadi orang Kristen yang jatuh bangun dengan dosa.
Kita tidak akan jadi orang Kristen yang tidak tahu bagaimana harus menjalani hari-hari hidup ini. Tapi kita akan menjadi orang Kristen yang tahu tujuan perjalanan hidup kita. Dan kita akan tahu untuk apa saya hidup di bumi. Untuk apa saya diberikan kesempatan dari Tuhan untuk ada di tengah-tengah bumi ini. Kita akan tahu itu semua. Ada banyak orang Kristen dia tidak tahu dia punya tujuan hidup itu apa. Dia pikir mungkin Tuhan kasih dia ada di bumi, ya kebetulan karena dia pu bapa, dia pu mama, jadi dia ada di bumi. Dan sesudah dia ada di bumi, dia tahu mungkin dia hanya hidup, sekolah, bekerja, berumah tangga, punya anak, punya turunan. Terus dia punya umur setua, dia tunggu waktu mati, tinggal tunggu kapan saja baru mati. Saya katakan kalau kita hanya menjalani perjalanan hidup kekristenan model seperti itu, maka itu berarti bahwa saudara tidak tahu tujuan hidup saudara. Saudara harus tahu bahwa apa tujuan hidup saudara ada di bumi. Saya percaya Yesus tidak sekedar atau Allah tidak sekedar memberikan saudara ada dan saya di bumi hanya untuk percaya dia lewat karya keselamatan itu. Dia tidak sekedar mati di kayu salib supaya orang yang percaya saya ini percaya saya. Tidak sekedar itu. Karena kalau cuma dia jadikan saudara dan saya cuma untuk percaya dia, kan sekarang kau tuh percaya. Saudara mungkin lahir dari keturunan keluarga Kristen, dari usia masih muda saudara sudah percaya. Kenapa Tuhan tidak ambil saja? Tapi kenapa dia kasih kesempatan saudara masih hidup 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampai bisa 100 tahun lebih? Kenapa Tuhan kasih kita kesempatan hidup bertahun-tahun seperti itu? Sudah pastikan ada maksud dan tujuan Tuhan. Betul tidak? Kalau tidak ada maksud Tuhan, untuk apa Tuhan kasih saudara hidup di bumi? Kan ada maksud dan tujuannya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, kenapa dia menjadikan manusia? Lalu dia berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Siapa ini kita? Bapa, Kristus yang adalah firman, dan Roh Kudus. Tritunggal itu. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu kan berarti ada tujuan Allah menciptakan manusia. Saya ciptakan manusia ini supaya apa? Serupa dan segambar dengan saya. Kenapa harus serupa dengan segambar dengan saya? Supaya mereka hidup di bumi, mereka bisa merepresentasikan saya. Mereka bisa membawa kehidupan mereka supaya di mana kehidupan mereka, orang bisa melihat saya ada di situ. Amin. Makanya saudara harus tahu tujuan saudara hidup di bumi itu hanya untuk menggenapi apa yang sudah Allah firmankan dalam hidup kita. Kita menjalani perjalanan hidup kita, menjalani perjalanan hidup kekristenan kita, tidak sekedar berjalan-berjalan begitu saja. Tapi setiap hari Allah memberikan kita umur panjang, Dia memberikan kita kesempatan bekerja, berumah tangga, berikan kita kesempatan hidup, berkarya. Itu maksud dan tujuannya supaya saudara dan saya menggenapi apa yang Dia sudah tetapkan bagi kita. Kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita hanya menggenapi apa yang sudah Allah firmankan bagi kita. Contoh, Dia rancang hidup kita dalam Kejadian yang tadi saya katakan, supaya serupa dan segambar. Itu berarti Dia mau dari dalam hidup kita, kehidupan kita hari-hari, wujud dan nyata Allah itu harus terbentuk dalam hidup kita. Supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, orang melihat sifat Allah itu ada pada kita. Makanya sebelum Dia, firman Tuhan katakan Kejadian 2 ayat 7, waktu Dia membentuk manusia dari tanah liat, Dia menghembuskan rohnya ke dalam hidung manusia. Apa yang Dia hembuskan itu adalah sifatnya. Roh Allah itu adalah sifat Allah itu. Kenapa Dia kasih ke manusia? Supaya dalam hidup manusia sifat Allah itu muncul dalam hidup manusia. Itu yang Dia mau lakukan. Makanya saudara bersyukur ada Yesus Kristus bagi kita. Amin. Karena sifat gambar Allah itu gagal waktu zaman Adam. Tapi bersyukur lewat Yesus Kristus sifat gambar Allah itu dikembalikan kepada kehidupan manusia. Buktinya di mana? Yohanes 20 ayat 22. Waktu Dia mati, Yesus mati, Dia bangkit sebelum naik ke surga. Dia menghembuskan rohnya ke dalam kehidupan 120 orang yang sementara menyaksikan kematiannya dan sementara menunggu-nunggu kebangkitannya. Itu Dia hembuskan bagi mereka. Itu tanda bahwa roh yang hilang dari manusia karena Adam yang pertama itu dikembalikan oleh Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus.
1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang pertama membawa hidup, tapi Adam yang terakhir atau Adam yang akhir membawa roh kehidupan. Amin. Makanya kehidupan yang hilang itu, yang tadinya Allah berikan, manusia harus berkuasa atas bumi ini, manusia harus bisa menyatakan kasih, manusia harus bisa untuk hidup berdamai dengan semua orang, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, itu diberikan bagi manusia. Tetapi itu hilang waktu manusia jatuh dalam dosa. Makanya tidak heran saudara kalau merayakan Paskah, merayakan kematian Yesus, bahkan kebangkitannya dari tahun ke tahun, tapi saudara masih hidup dalam kebencian, saudara tidak senang satu dengan yang lainnya, masih marah orang sampai teramo bae, itu hati-hati. Saudara tidak menghargai karya Yesus di kayu salib. Amin. Jangan saudara pikir itu biasa. Jangan bilang kata, ibu pendeta tetap dia bikin saya hati sudah lalu sakit. Yang lebih sakit Tuhan kah saudara? Dia mati di kayu salib, sebenarnya itu kan tempatnya saudara dan saya di situ. Tetapi dia melakukannya untuk saudara dan saya. Makanya kita bersyukur atas karya Yesus bagi kita di kayu salib. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membuat apa? Kasih Allah itu kan hilang dari manusia. Waktu kasih Allah itu hilang dari manusia, makanya tidak heran manusia itu mulai hidup dalam dosa demi dosa yang dia lakukan. Saya angkat sedikit bahwa saudara keluar sedikit waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Firman Tuhan bilang apa? Di hari yang sejuk Tuhan jalan di taman. Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, don sembunyi. Itu salah satunya. Orang kalau ada dalam dosa selalu sembunyi. Betul tidak? Laki-laki kalau pegang HP baru dia selingkuh di HP, pasti dia sembunyi HP dari dia istri. Betul dong? Dia pakai kode supaya jangan dia istri buka dapat tahu. Dia simpan sampai masuk kamar mandi juga dia pegang HP itu terus. Padahal ini mau masuk mandi. Tapi kenapa bawa HP? Nah itu salah satu contoh orang kalau jatuh dalam dosa itu, dia kalau ada bikin dosa itu pasti dia takut. Dan ketakutan itu membuat apa? Dia suka bersembunyi. Makanya kenapa orang kalau bikin dosa itu selalu ditemukan di hotel-hotel. Toh? Karena sembunyi. Karena itu efek dosa itu seperti itu. Apa efek dosa yang lain lagi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Waktu Allah bertemu dengan mereka, lalu Allah bertanya kepada mereka, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam bilang, kami di sini Tuhan, kami sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Karena kami telanjang. Artinya apa? Orang kalau jatuh dalam dosa, dia semua lihat dia diri. Bukankah Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa mereka sudah telanjang? Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak tahu mereka telanjang. Iya kan? Mereka di taman itu kan mereka memang telanjang. Tapi kenapa mereka tidak sadar waktu bahwa mereka itu telanjang? Mereka tidak sadar itu karena memang mereka tidak melihat hidup mereka. Mereka hanya melihat Tuhan. Tapi waktu jatuh dalam dosa, mereka lalu melihat diri mereka. Makanya kalau orang kalau bikin dosa, kalau ada hidup dalam dosa itu, dia pun sombong tingkat dewa. Dia lihat dia pun diri saja. Saya saja. Betul tidak? Iya kan? Semua saya. Makanya kalau saudara datang ke gereja, ibadah, saudara tidak memberikan yang terbaik untuk gereja, tapi saudara mau supaya gereja cuma perhatikan saudara. Makanya kalau ada sakit begini, tapi berdoa, semua lebih bikin masalah. Ini gereja nih dong terdatan berdoa saya, pendeta nih terdatan berdoa, majelis ini terdatan berdoa. Padahal kan saudara sendiri bisa berdoa. Betul tidak? Itu orang kalau jatuh dalam dosa itu, kalau ada melakukan dosa atau hidup dalam dosa, itu selalu melihat dirinya. Makanya Allah tanya, kenapa kamu sembunyi? Kami sembunyi karena kami telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Mereka bilang langsung mulai baku salah. Adam bilang apa? Ini perempuan yang kau kasih di sapu pinggir nih. Dia bikin saya jatuh dalam dosa. Lalu Hawa bilang begini, itu ular yang ada dalam taman itu, yang bikin sampai saya jatuh dalam dosa. Efek dosa itu membuat apa? Orang suka mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Betul? Anak-anak kacau begini, bapak bilang, itu mama kok itu. Terlalu sibuk sampai terlihat anak-anak.
Terus mama bilang, sasu masak, sasu ini, baru kau saja bikin apa? Kau cuma pergi kantor saja, kau cuma pergi kebun saja. Cukup lihat anak-anak. Lemo baku salah. Baru nanti tanya anak-anak, kenapa kamu hidup begitu? Ini kata mama tertawa perhatikan saya. Sudah, lemo kasih salah. Iya kan? Kasih salah kondisi. Anak-anak dikutong didik dong baik, tapi dong nih anak-anak di luar sana ini yang bergaul dan dong bikin dong jadi tidak baik. Ketua lalu mempersalahkan sana, mempersalahkan sini. Itu efek dosa. Karena dosa akhirnya manusia saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Kalau sifat ini ada dan masih ada dalam hidup saudara, maka saya katakan itu Adam pertama, efek Adam pertama itu masih ada dalam hidup saudara. Tapi kalau ini sudah tidak ada dalam hidup saudara, maka efek Adam pertama itu, efek dosa itu sudah tidak ada dalam hidup saudara. Sudah masing-masing renungkan hidup sudah. Saya ini masih marah orang kah tidak? Saya masih benci orang kah tidak? Saya masih tersenang orang kah tidak? Saya masih percaya Tuhan kah tidak? Karena mulai mendengar yang lain. Orang kalau mulai mendengar yang lain itu berarti kan dia sudah dengar Tuhan lagi. Makanya kan Tuhan tanya buat Adam, kenapa kamu sembunyi? Kami sembunyi karena kami telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Berarti kan Allah tahu bahwa mereka mulai mendengar yang lain. Kalau Allah tahu mereka tidak mendengar yang lain, mereka hanya mendengar Allah, berarti mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi mulai mendengar yang lain. Makanya Allah bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Efek dosa itu orang mulai terdengar firman, tapi orang mulai dengar yang lain. Sekarang ini saudara lihat ini sekarang di FB itu atau di cerita-cerita TikTok itu, sekarang kan ada banyak penyembuhan yang dilakukan di sana sini. Iya kan? Ada sampai orang Kristen langsung bertanya-tanya. Apalagi kalau orang yang ada dalam pergumulan sakit, itu dia akan fokus terus. Tapi saya katakan bagi saudara, ingat waktu murid-murid tanya kepada Yesus bahwa apa tanda akhir zaman? Yesus bilang tanda akhir zaman itu adalah penyesatan. Penyesatan itu artinya akan ada banyak hal yang membuat saudara bisa meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan karya kematian Yesus pun itu saudara akan meragukan itu dalam hidup saudara. Saudara akan mendengar firman Yesus menyembuhkan dengan bilur-bilurnya, tapi saudara bilang, kenapa saya sakit-sakitin, saya berdoa tapi saya tersembuh-sembuh. Saudara mulai bangun percaya saudara kepada yang lain. Akhirnya apa? Ketong ke sini boleh ke apa? Supaya di sini dong berdoa karena ini nih bilang kalau macam dia berdoa itu dia berdoa juga. Saya katakan bagi saudara, jangan terlalu percaya dengan banyak hal. Karena ingat, Hawa dan Adam itu jatuh dalam dosa karena iblis juga mengutip ayat untuk mereka. Tapi dia memutarbalikkan ayat itu. Jangan saudara bilang, ini dia berdoa. Tapi lihat roh apa yang sementara ada di belakang dia. Apakah betul roh Tuhan ataukah roh yang lain? Karena firman Tuhan sudah bilang jelas untuk kita, akhir zaman yang akan datang adalah penyesatan. Penyesatan itu saudara akan mendengarkan kabar, saudara akan mendengarkan orang berbicara, saudara akan mendengarkan banyak hal dan melihat banyak hal. Dan tanpa saudara sadari, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar itu bisa membuat engkau meragukan Tuhan dalam hidupmu. Karena ini manifestasi iblis. Iblis mau supaya saudara dan saya itu jauh dari Tuhan. Makanya dia akan memakai segala cara, segala upaya supaya kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Makanya hati-hati saudara. Pastikan karya kematian Yesus di kayu salib ini benar-benar itu menjadi satu karya yang membuat saudara dan saya percaya kalau Yesus itu benar-benar sudah mati di kayu salib dan dia bangkit bagi kita. Amin. Dikatakan lewat bagian kebenaran firman Tuhan, seperti tadi saya katakan bagi saudara, kita ini sementara hidup di bumi ini menjalani perjalanan kekristenan kita, kita sementara menggenapi apa yang Allah sudah rancang bagi hidup saudara dan saya. Jadi setiap langkah hidup kita semakin menggenapi itu. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita dengan mendengarkan firman, melakukan firman, maka apa yang Allah rancang bagi hidup saudara dan saya itu akan kita alami dalam hidup kita. Amin. Sehingga saudara tidak jadi orang Kristen yang rajin ibadah,
saudara rajin baca Alkitab, mungkin doa saudara itu doa yang sudah ditentukan jam-jam sekian berdoa dan itu tidak pernah lewat. Saudara rajin baca Alkitab, mungkin saudara lakukan itu tapi hidupmu tidak menang-menang. Kau merasa kenapa saya kurang. Kenapa saya rumah tangga begini, kenapa saya hidup begini, kenapa saya punya pelayanan begini. Pastikan apa yang kau lakukan itu, efek dampaknya itu saudara akan alami dalam hidup saudara. Amin. Nah, oleh karena itu saudara harus pertama bangun kesadaran saudara. Saya hidup ini saya hanya menggenapi apa yang Allah sudah rancang dalam hidup saya. Makanya saya harus hidup, membawa kehidupan saya selalu terhubung dengan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Supaya apa yang Allah rancang dalam hidup saya, itu akan saya alami dalam kehidupan saya. Amin ya. Kita belajar lewat firman Tuhan ini dikatakan begini. Sesudah itu, karena Yesus tahu, saudara catat kata ini, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus ini juga, dia hidup di bumi, dia datang sebagai manusia untuk menggenapi rancangan Tuhan atas bumi ini. Dia tidak sementara jalan baru Allah firman, tidak. Tapi sebelum Yesus ada, itu Allah sudah firmankan itu, Allah sudah nubuatkan itu. Makanya dikatakan Yesus tahu. Berarti dia tahu kalau dia sampai di kayu salib, berarti tandanya sudah selesai. Apanya yang selesai? Rancangan Tuhan atas dunia ini sudah selesai. Amin. Berarti tidak ada lagi masalah dalam rancangan Tuhan itu. Semua tinggal berjalan saja, tinggal terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana supaya itu terjadi? Ketong tinggal percaya Tuhan saja, maka akan terjadi dalam ketong hidup. Amin ya. Kalau terpercaya ya sudah, barang dia terjadi. Tapi kalau saudara percaya firman itu, dia akan jadi semua dalam hidup saudara. Makanya di sini firman Tuhan katakan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kenapa Yesus tahu? Karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Yohanes 1 ayat yang pertama bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14 katakan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Amin. Itu pribadi Allah yang kedua. Jadi saudara jangan kayak orang di luar sana yang bilang kalau gitu orang Kristen Allah itu ada 3. Saudara jangan bodoh-bodohkan diri saudara dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tugas saudara dengar saja firman, maka saudara akan disingkapkan tentang Tritunggal itu. Amin ya. Supaya saudara tidak tersesat dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Kadang-kadang ketemu pertanyaan terlalu banyak dalam hidup yang bikin ketemu hanya tersesat sendiri. Tapi pastikan saudara buka hati terima firman saja, maka firman itu akan memberkati saudara. Amin ya. Kenapa Yesus tahu? Karena ya dia memang Allah. Makanya dia tahu semua sudah selesai. Dia katakan telah selesai. Berkatalah ia supaya apa? Genaplah firman. Genaplah firman itu berarti itu sudah dibilang, tinggal dia menggenapi. Itu dibilang di mana? Saudara lihat ayat di dalam kitab Mazmur 22 ayatnya yang ke-15. Dikatakan begini, ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Mazmur 69 ayat 22 katakan begini. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Itu dikatakan di dalam kitab Mazmur. Dikatakan pada zamannya Daud. Zaman itu kan Yesus belum ada. Betul tidak? Yesus belum lahir di bumi. Itu sudah dinubuatkan. Itu digenapi ketika Yesus hadir di bumi. Makanya dia katakan supaya tergenaplah apa yang difirmankan Allah.
Dikatakan apa lagi? Ayatnya yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus telah menggenapi apa yang Allah firmankan. Sudah selesai. Apa yang harus dialami oleh manusia, kematian yang dialami oleh manusia, kesakitan yang dialami oleh manusia, pencobaan iblis yang dialami oleh manusia, kekurangan, keterbatasan, apalagi yang dialami oleh manusia, hal-hal yang membuat manusia lemah, itu semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Amin. Jadi itu tidak dialami lagi oleh saudara dan saya. Saudara dan saya tidak mengalami itu lagi dalam hidup kita. Karena apa? Yesus katakan sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Tapi masalahnya, orang Kristen yang percaya Yesus ini rasa belum selesai. Makanya orang Kristen ini menjalani hidup stres-stres terus. Kurang makan stres, kurang uang stres. Punya istri stres, terapu istri stres. Punya suami stres, terapu suami stres. Punya anak stres, terapu anak stres. Betul tidak? Menjalani hidup sungut-sungut, makan sungut-sungut, makan sungut-sungut. Itu yang dialami oleh orang Kristen. Padahal Yesus katakan sudah selesai. Tugas saudara dan saya tuh cuma percaya saja bahwa itu sudah selesai. Makanya firman Tuhan bilang apa? Penyaliban itu bagi dunia ini adalah kebodohan. Saudara lihat di dalam kitab apa ya? Itu coba kalau tidak salah di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Coba dibuka. Saya harap saudara tidak mengantuk, saudara ikuti apa yang saya sampaikan. Karena ini kehidupan yang saya bagi buat saudara. Amin ya. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Makanya kalau saudara dan saya percaya Yesus itu benar-benar mati dan bangkit, maka itu kekuatan Allah yang diberikan bagi kita. Amin ya. Tapi kalau kita tidak percaya itu, maka itu bukan kekuatan bagi kita. Itu bukan kekuatan Allah. Makanya tidak heran hidup kita itu akan jatuh bangun dalam dosa. Hidup kita akan jatuh bangun dengan masalah dan persoalan kita. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, itu kekuatan Allah bagi kita. Itu yang memberikan hidup saudara dan saya tiap hari itu bergairah. Bangun tidur bergairah. Bukan bangun tidur stres karena sudah dekat tanggal jatuh tempo. Tapi bangun tidur kita bergairah. Karena kekuatan Allah terus bekerja di dalam hidup kita. Amin ya. Makanya dikatakan bahwa pemberitaan salib itu memang kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Apa kebodohannya? Makanya tadi saya bilang, jangan bikin pertanyaan-pertanyaan di pikiran saudara yang membuat saudara akhirnya tersesat. Apa kebodohannya? Saya ingin tunjukkan bagi saudara. Dikatakan mengapa berita salib adalah kebodohan bagi dunia. Satu, karena ada yang mengatakan begini, tidak mungkin Allah itu disalibkan. Masa dia Allah baru dia disalibkan? Iya kan? Itu kebodohan dunia, itu pertanyaan. Masa dia Allah baru dia disalibkan? Kalau dia tahu dia Allah kan, dia lepaskan diri saja. Kenapa dia harus disalibkan? Padahal kematian Yesus itu untuk menggenapi rancangan Allah atas dunia ini harus terjadi. Amin. Makanya dosa itu hanya bisa diampuni kalau ada penebusan. Dosa kalau tidak ada penebusan, maka dosa itu tidak akan diampuni. Makanya saudara lihat, waktu manusia itu di Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa, dia dikeluarkan dari Taman Eden. Untuk mau kembali ke Taman Eden ini kan di alam roh itu menandakan tentang satu kehidupan yang baik.
untuk dia mau kembali ke tamannya Allah, ke dalam kehidupan yang baik, maka ada kerup yang menyala-nyala di pintu taman itu. Iya kan? Jadi kalau siapa yang masuk ke situ, berarti dia harus mengalami kematian. Karena ada kerup. Kenapa ditaruh kerup? Karena tidak mudah untuk kita mau masuk ke dalam kehidupan dari Allah itu. Nah, oleh karena itu, saudara bersyukur bahwa kematian Yesus bagi kehidupan saudara dan saya itu merupakan satu kehidupan yang luar biasa. Amin ya. Jadi apa kebodohan yang pertama? Orang mengatakan tidak mungkin Allah itu disalib. Kebodohan yang kedua, tidak mungkin Allah itu bisa mati. Masa sih Allah kok mati? Saudara lihat sekarang, kalau saudara nonton TikTok itu banyak itu. Orang bicara, kenapa Yesus begini? Yesus itu tuh sebenarnya dia tidak mati. Ada banyak hal-hal yang membuat saudara itu sehingga saudara bisa, ini betul juga ya. Makanya saya bilang, pastikan kau dengar firman, terus firman itu tersingkap sehingga engkau bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan dari Allah. Karena sekarang yang dari Allah dan bukan dari Allah ini beda-beda tipis. Kalau saudara tidak berhikmat, maka tidak mendapat singkapan dari Tuhan, maka saudara akan mengatakan ini yang betul dan ini yang tidak betul. Saya selalu bilang buat jemaat apa? Kalau orang yang tidak pernah pegang emas asli, dia tidak pernah tahu emas yang asli, maka dia ketika dapat yang bukan emas asli dari orang, dia akan katakan itu emas. Saudara kan lihat di pasar-pasar tuh orang jual banyak toh, kuning-kuning itu. Kalau orang tidak pernah pegang emas asli, dia akan katakan bahwa itu emas, padahal itu titanium. Iya, titanium toh. Nah, orang bilang titanium, padahal itu kan bukan emas. Tapi kalau orang yang tidak tahu emas, saudara pergi bawa ke sana, saudara bisa kasih kau hadiah emas. Dia tahu emas, padahal dia tidak tahu bahwa itu titanium, itu bukan emas. Tapi kalau saudara yang pernah punya emas dan saudara tahu ciri-ciri emas asli itu seperti apa, orang kasih titanium itu saudara tahu bahwa itu bukan emas. Makanya saya katakan bagi saudara, pastikan firman yang original itu saudara harus miliki. Amin. Saudara miliki firman yang original supaya apa? Firman yang tidak original datang untuk saudara, saudara bisa tahu ini bukan firman yang benar. Tapi firman yang benar adalah yang seperti ini. Amin. Itu membuat sehingga engkau tidak tersesat. Ada yang bicara lagi di dalam TikTok itu apa? Jangan kasih perpuluhan. Karena perpuluhan itu di zamannya Allah, di zaman perjanjian lama. Perjanjian baru sudah tidak perlu kasih perpuluhan. Bayangkan kalau itu tidak tersingkap perpuluhan. Apa itu perpuluhan untuk saudara? Maka saudara yang pamalas kasih perpuluhan, yes, ini betul, memang betul, tidak perlu kasih perpuluhan. Betul tidak? Kalau saudara memang orang pamalas kasih perpuluhan. Tapi kalau saudara yang suka kasih perpuluhan, saudara akan bilang, ini terbetul ini. Saudara akan cari tahu, ini terbetul ini. Iya kan? Tapi kalau untuk orang yang pamalas kasih perpuluhan, dia pikir, betul, Tuhan jawab, betul. Ini saat bilang apa terperlu kasih perpuluhan. Padahal memang dia pemuka pamalas kasih perpuluhan. Makanya dia anggap kata itu sudah betul. Padahal dia tidak tahu, dia disesatkan. Makanya saya pastikan saudara harus pegang firman yang original. Supaya engkau tidak mudah disesatkan. Amin ya. Supaya engkau bisa lihat bahwa ini yang benar dan itu salah. Makanya dikatakan kebodohan yang kedua, orang akan berkata, tidak mungkin Allah itu bisa mati. Masa dia Allah baru dia mati? Itu kan kebodohan. Yang berikut, kebodohan yang berikut apa lagi? Ini ada ayat-ayatnya, tapi saya tidak angkat untuk saudara. Karena saya angkat, saya bahas lagi, berarti ketemu pulang besok pagi. Yang ketiga, kebodohan yang ketiga apa? Karena dosa manusia tidak bisa ditanggung oleh satu orang. Kan ada orang bilang begini, masa sih satu orang mati baru dia bisa tanggung dosa seluruh orang yang ada di dalam dunia ini? Kayaknya tidak mungkin. Itu kebodohan dunia. Kebodohan yang keempat apa lagi? Bagaimana mungkin melalui salib dosa orang bisa ditebus? Kok masa sih satu orang mati di kayu salib cuma tak gantung begitu saja langsung seluruh dunia ini dosa ditebus? Orang merasa bahwa tidak mungkin. Karena itu kebodohan dunia. Tapi saya katakan bagi saudara, kalau Yesus katakan sudah selesai, itu berarti efek sudah selesai itu saudara bisa dengan saya akan alami dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa semua karya Yesus di kayu salib itu ya dan amin bagi kita. Amin ya.
Saudara harus percaya, jangan tidak percaya kalau Yesus itu mati di kayu salib dan dia sudah bangkit. Orang Kristen ini banyak tidak tersingkap akan hal ini. Makanya Paskah ini bikin lomba-lomba, bikin kegiatan ke sana kemari. Padahal nanti habis kegiatan iman bertumbuh. Betul tidak? Bikin kegiatan ke sana kemari, mau beli pakaian saja, suami istri bakal lain. Samsur kostos terada uang baru pergi ikut lomba ke sana. Kostos tuh terada uang baru mau beli baju, beli ini, beli ini. Padahal sebenarnya kalau itu karya Yesus kan terperlu bakal lain. Betul tidak? Bikin ke sana kemari kegiatan, banyak-banyak gereja bikin kegiatan ke sana kemari, padahal iman jemaat tidak bertumbuh dengan baik. Habis bikin kegiatan bakal lain. Baru bilang Yuri teradil. Iya toh, kasih salah Yuri. Ada saya lihat itu di FB itu banyak itu. Ada yang goyang-goyang baru bilang kata terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan yang terbaik untukmu. Tuhan suruh goyang kah? Tuhan suruh duduk dengar firman, bukan suruh guru goyang. Amin. Goyang-goyang baru situ pulang stres dia makan minum. Goyang-goyang baru situ pulang baku pukul dia laki karena terada makanan siap di rumah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau dengar firman, lakukan firman. Roma pasal 10 ayat 17 katakan iman bertumbuh dari pendengaran akan. Jangan kita balik itu. Mau supaya bertumbuh dalam firman, kita bikin kegiatan ABCDSP, orang datang semangat ke gereja. Kalau cuma semangat tapi kalau terapu iman yang bertumbuh untuk apa? Untuk apa semangat datang banyak-banyak padahal dalam gereja itu semua orang stres dalam gereja. Betul tidak? Orang datang banyak di dalam gereja itu dengar firman, pulang dia dimenangkan, dia dikuatkan, dia punya masalahnya bisa diselesaikan. Amin. Bukan rayakan Paskah, rayakan kegiatan kematian Yesus dengan segala euforia. Padahal iman jemaat tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Susah demi susah itu akan dialami. Saudara besok hadapi beras naik harga, saudara pi Yosman situ lalu beras naik harga itu dia pengaruh. Tidak toh? Beras dia mau naik harga, dia tindis harga naik saja. Saudara bagaimana caranya supaya menghadapi naik harga itu tidak stres? Amin. Firman harus limpah dalam hidup saudara. Saudara pu iman bertumbuh itu bukan dari kegiatan, tapi iman bertumbuh itu dari mendengarkan firman Tuhan. Dengar firman banyak supaya saudara bisa selesaikan masalah saudara. Jangan sedih kita ada masalah datang, minta pendeta berdoa dulu, baru kau dengar firman selama ini untuk apa? Kau dikasih kesempatan mendengarkan firman supaya kau bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Bukan semua apa-apa lari pendeta, lari majelis, lari pendeta. Kau pu iman di mana? Saya bersyukur untuk jemaat di tempat ini ada masalah terpernah lari ke pendeta karena mereka firman ini sudah membawa mereka untuk tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Iman itu harus bertumbuh. Makanya kita harus percaya Yesus mati di kayu salib itu. Itu membawa efek yang luar biasa bagi mereka yang percaya. Amin. Kalau 1 Korintus Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap mereka yang percaya. Jadi kalau saudara terpercaya, makanya hidup kekal itu tidak, efek salib itu tidak saudara alami dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya, maka efek salib itu akan saudara alami dalam hidup saudara. Amin. Saya akan bawa saudara untuk melihat efek salib yang masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara, saya bagikan saudara masing-masing renungkan. Ini sudah saya alami dalam hidup saya ataukah tidak. Efek salib yang pertama, kalau kita percaya tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus bagi kita, efek salib itu akan menjadi fondasi iman bagi kita. Amin. Roma 10 ayat 17 tadi kan bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara terus melihat karya Yesus di kayu salib itu, engkau dengar terus, engkau lakukan hidup di dalamnya seperti apa yang kau dengar. Itu akan membuat engkau akan bertumbuh di dalam iman. Makanya engkau tidak akan pernah ragu sedikit pun ketika ada tantangan dan persoalan dalam hidup saudara. Amin ya.
Karena engkau punya iman yang dapat bertumbuh. Itu efek yang masih terjadi sampai sekarang. Yang saudara pikir Yesus mati berapa ribu tahun, berarti sampai sekarang saya tidak rasa apa-apa. Tidak. Saudara hidup percaya Dia, sampai sekarang engkau bisa merasakan itu. Engkau akan hidup beriman kepada Dia. Yang kedua, efek yang masih saudara alami sampai sekarang ini, atau masih dialami oleh dunia yang percaya. Salib bukan hanya simbol, tetapi menunjukkan kepada kita kalau itu adalah kekalahan iblis. Maut telah dikalahkan. Jadi efeknya, saudara harus tahu bahwa Yesus mati di kayu salib itu iblis sudah selesai. Makanya jangan percaya suanggi-suanggi. Jangan percaya orang bikin-bikin. Amin. Amin besar. Jangan bilang amin begini sakit sedikit ini makanya orang bikin. Efek salib itu membuat iblis sudah kalah. Itu puncak kekalahan iblis. Iblis tidak apa-apanya lagi. Apa yang saudara percaya itu terjadi dalam hidup saudara. Makanya kalau saudara percaya ini orang bikin, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara percaya Tuhan punya maksud bagi saya, Dia terus bekerja dalam hidup saya. Kalaupun saya sakit, Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Maka itu akan membuat kita akan terus berkemenangan. Saya katakan bagi saudara, hidup ini sesuatu menarik sesuatu. Di mana saudara taruh pikiran saudara, itu sesuatu akan menarik sesuatu. Tiba-tiba saudara akan menjadi ketakutan. Ada yang bilang begini, Ibu Pendeta, tolongkah Ibu Pendeta, saya mau ke Ibu Pendeta per rumah, saya mau berdoa. Ibu Pendeta, kenapa? Kita di rumah ini ketong ada berdoa ini, tiba-tiba ada ular putih lewat di muka rumah. Terus saya bilang begini, tak apa-apa, ya itu mungkin dia lewat saja kah, karena mungkin di situ kotor kah. Tapi hari ini tidak bisa sampai kita stop berdoa. Ular putih saya bikin kamu stop berdoa bagaimana? Ular putih itu kan dia lewat saja. Tapi kalau percaya pikiran percaya sudah, makanya ular putih lewat juga pikiran tak kait di situ. Pasti ada apa-apa, ini kiriman kah apakah? Kiriman tuh pakai JNT, tidak pernah pakai begitu. Kiriman tuh pakai ekspedisi. Iya toh? Jadi jangan bilang orang kirim-kirim takar uang. Rubah pikiran saudara, amin. Karena Yesus itu harus berkarya dalam hidup saudara. Itu efek dari kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada satu manusia pun punya hak untuk membunuh manusia yang lain, kalau Allah tidak mengizinkan itu. Yang hanya bisa mengambil nyawa seseorang itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Karena Dia yang memberi, maka Dia yang mengambil. Amin ya. Jadi saudara harus percaya kepada Tuhan. Pastikan saudara percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib itu puncak kekalahannya iblis. Maut itu sudah tidak lagi menguasai hidup manusia. Iblis itu telah dikalahkan dan dia sudah kalah. Cuman manifestasinya masih ada sampai sekarang. Lihat waktu iblis coba Yesus, dia tidak menangkan sampai 3 kali. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia pulang dan dia menunggu waktu yang terbaik. Iblis itu dia selalu mencari-cari cara supaya bagaimana manusia itu dekat dengan dia. Makanya dia suka dengan saudara dan saya. Jadi jangan saudara pikir gini, asal rajin gereja ini pasti iblis tuh dia tidak suka saya. Siapa bilang? Saudara rajin gereja pun iblis akan suka saudara. Saudara mau duduk di jabatan gereja yang banyak model apa juga, iblis suka saudara, iblis tertakut. Saudara mau rajin berdoa juga, iblis tidak takut saudara. Yang iblis takut tuh apa? Kalau saudara tahu bahwa siapa saudara di dalam Tuhan. Itu yang iblis tahu, iblis takut. Dia takut kalau saudara tahu bahwa di dalam saudara ini ada Yesus Kristus yang luar biasa. Itu yang iblis takut. Saudara boleh pasang salib-salib di jalan ini pakai kain-kain ungu sepanjang jalan, iblis tak takut. Buktinya orang mabuk saya masih bisa tidur di salib itu. Betul tidak? Iblis tidak takut. Yang iblis takut itu kalau Kristus itu terbentuk dalam hidup saudara. Makanya iblis itu selalu cara saudara jangan dengar firman yang luar biasa. Kalau engkau dengar firman yang original, maka engkau akan tahu siapa engkau dalam Tuhan. Makanya engkau akan berkemenangan dan dia akan kalah. Makanya selalu dia pakai cara supaya jangan dengar firman. Contoh, saudara mungkin yang baru pertama kali datang ke sini dengar firman, Ibu Pendeta ini di khotbah bagus tapi paling lama sekali ya. Nah itu iblis pakai cara itu supaya saudara dengar siapa saudara di dalam Tuhan, supaya saudara tidak tahu akan karya Yesus dalam hidup saudara.
Makanya dia bilang, yo ini bagus, tapi kalau cara-cara begini tuh, kalau bisa firman sedikit-sedikit saja Kak. Karena ini kita sudah lapar lagi, belum siapa sudah datang makan pagi. Makan tuh datang tuh makan pagi dulu baru duduk gereja. Dia mau dengar firman kasih alasan ya makanan. Iya kan? Tadi saya lupa bilang dari awal kalau ini saya mau khotbah 3 jam. Saya lupa bilang, khotbah saja. Makanya iblis itu selalu punya cara supaya bagaimana ketong terdengar firman yang luar biasa supaya jangan ketong jadi luar biasa. Makanya kalau saudara duduk ada mengantuk-mengantuk, dalam nama Yesus jangan mengantuk. Mesti begitu. Supaya tidak mengantuk bagaimana dengar firman kalau itu apa istilahnya menyentuh roh saudara, langsung katakan yes, amin. Katakan amin besar-besar. Yang amin, amin, amin. Apa itu amin, amin? Amin itu tidak ada di sini. Amin besar-besar supaya mengantuk itu lari keluar. Tapi kalau saudara membawa pikiran saudara, ikut apa yang saudara sementara pikir, makanya saya bicara biar keras, biar mic besar kayak begini lagi, bicara keras, tapi saudara punya mata tuh kayak senter 5 watt. Iya toh? Apalagi yang ada malam duduk potong daging ini. Dari sini saya lihat tapi tidak ada yang mengantuk. Kalau mengantuk ini nih berarti ada potong daging malam. Amin. Nah begitu. Supaya iblis dia lari keluar karena dia tidak mau saudara tahu saudara original. Jadi salib Yesus itu menjadi simbol bahwa iblis sudah dikalahkan. Kasih tahu untuk yang ada di pinggir kanan kiri saudara tuh, bilang iblis sudah kalah, jangan takut dia lagi. Apa pekerjaan iblis dalam hidup saudara? Kalau bikin kau takut, bikin kau khawatir, bikin kau stres, itu tuh pekerjaan iblis. Tapi kalau yang Tuhan bekerja dalam hidup kita, ada tuh sukacita dan damai sejahtera. Jadi saudara jalani hidup saja. Kalau saudara ada rasa tiba-tiba rasa khawatir dengan sesuatu, takut dengan sesuatu, itu ingat bahwa iblis sementara ada baru mau masuk. Pastikan kau lawan itu. Supaya apa? Dia tidak menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin ya. Yang ketiga, efek yang saudara alami lewat kematian Yesus ini. Di salib itu semua sudah selesai. Tidak ada hutang lagi. Jadi iblis itu selalu kasih ingat saudara. Kalau saudara masih puutang, iblis selalu kasih ingat. Ada utang, ada utang, ada utang. Padahal Tuhan bilang semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang belum selesai. Kan tadi dikatakan dalam ayat bacaan kita, sudah selesai. Apa yang Allah rancang bagi hidup manusia, manusia harus berkemenangan, manusia harus hidupnya bisa mengalahkan setan, manusia itu harus hidup mempresentasikan Tuhan. Itu kuasa dan sebagainya yang diberikan bagi manusia, itu sudah Allah Yesus Kristus kerjakan dan itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tugas saudara dan saya fungsikan itu dalam hidup kita. Bagaimana supaya bisa berfungsi? Makanya jangan pamalas dengar firman. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan, maka engkau bisa memfungsikan kuasa-kuasa Tuhan yang diberikan dalam hidup saudara. Amin. Sehingga perkataanmu itu mengandung kuasa. Kenapa orang tua itu kalau bilang anak-anak tidak pernah dengar? Orang tua bicara anak suara besar. Orang tua punya sepanggal, anak punya 3, 4, 5 panggal. Karena apa? Orang tua terapuk kuasa. Kalau orang tua diberikan, dia tahu bahwa Allah sudah memberikan kuasa bagi dia sebagai orang tua, maka dia pun kata-kata itu powerful. Kata-kata itu mengandung kuasa. Dia ngomong aja anaknya dengar. Betul tidak? Sekarang ini kan lain. HP yang panggil anak-anak don lebih dengar daripada orang tua panggil. Iya toh? HP kalau tinggal di dalam kamar kah, di bawah kasur kah, di bawah bantal kah, tapi kalau dosu hafal dia pun nada panggil. Jangankan pakai nada, kasih silent dia tapi ada bunyi gitar yang tut tut tut. Itu biar dia di luar saja sapu HP bunyi. Nah, dia cari. Tapi kalau mama mau suruh pi beli minyak tanah, ya komina, ya komina, ya komina. Ya komina terdengar. Padahal kalau HP panggil tuh tut tut tut, dia tahu dia panggil, dia pergi. Betul tidak? Ada istri yang mau perlu suami, istri panggil bapak, bapak, bapak udah duduk asik dengan HP. Tak dengar istri bicara. Nanti istri dia potensi naik, baru dia setelah memasak begini, baru bapak sumai main HP sampai dia sulapar, baru kok termasak.
Kau stop sudah, saya panggil dari tadi kau terdengar, saya suruh kopi beli ikan tadi sana mau masak toh. Kau terdengar dia saya masak. Sudah akhirnya akan jadi masalah. Iya kan? Jadi saudara harus tahu bahwa semua sudah selesai. Saudara dan saya ini hidup berkemenangan. Jadi jangan stres dengan apa yang saudara alami. Apa yang saudara alami itu bagian apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang saudara alami itu saudara tinggal jalani kehidupan saudara, percaya kepada Dia. Bukan berarti saya bilang saudara punya utang sudah selesai berarti utang itu lunas. Tidak, utang itu harus dibayar. Iya toh? Saudara kalau tidak bayar utang itu bahaya. Jangan pura-pura lupa utang. Kecuali kalau saudara sudah hilang ingatan, amnesia. Itu memang saudara bisa dapat ingat. Tapi kalau masih ingat itu tuh ada utang bayar. Karena Tuhan bilang jangan kamu berhutang kepada siapapun juga. Iya kan? Utang sekecil apapun bayar. Supaya hidupmu itu berkemenangan. Kalau kau suka berhutang di orang, nanti orang juga suka hutang di kau. Iya kan? Yang kau hutang di orang, kau lupa baru datang orang hutang di kau, minta 1 kali 2 kali terkasih baru habis itu kasih keluar di FB. Nah itu yang bahaya. Sekarang kan orang kalau mau tabrak-tabrak orang tuh don't tabrak di FB saja. Nanti kalau siapa yang buka siapa yang tak kenal itu sudah berarti dia. Ini kan kejahatan-kejahatan yang mulai transparan nih kan. Apalagi yang efek yang masih kita rasakan sampai sekarang. Di salib itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi kuasa salib itu menandakan apa? Era yang lama sudah berakhir dan era yang baru itu sudah datang. Saudara dan saya ada dalam era yang baru. Amin. Jadi kita tidak ada dalam era yang lama. Jadi jangan hidup lagi seperti Adam yang pertama yang hidup dalam dosa. Tapi saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Makanya mulai hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini ada berapa pasang ini lakukan kehidupan membawa hidup untuk dinikahkan dalam pernikahan kudus. Ini menandakan era kebenaran. Amin. Karena mulai terbuka, tersingkap firman kebenaran. Makanya mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Pastikan apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Hargai karya Tuhan ini dalam hidup saudara. Hidup berumah tangga yang baik. Jangan hanya menjalani perjalanan hidup hanya sementara saja baru sesudah itu satu mulai duduk menyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Pastikan jangan ada yang pulang kepada ibu dan ayah. Kalau pulang berarti tahu dia rumah ada, dia kembali lagi di dia rumah. Bukan pulang untuk selamanya. Baru terus pakaian-pakaian iko dari belakang. Bukan begitu. Iya toh? Orang masalah dalam rumah tangga itu biasa. Orang bilang piring saja, di rak piring saja tatokimu. Iya toh? Apalagi rumah tangga. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, membangun rumah tangga di dalam Tuhan, maka iblis tidak punya tempat dalam hidup kita. Amin. Saya katakan bagi saudara, dulu waktu saya belum ada di dalam kebenaran ini, saya sudah jadi pendeta, tapi belum ada di kebenaran ini. Saya baru ada di kebenaran ini sekitar 11 tahun mau jalan 12 tahun ini. Waktu saya sebelum ada di dalam trek kebenaran ini, saudara, saya menjalani kehidupan saya sebagai pendeta. Tapi dalam perjalanan dengan kehidupan rumah tangga, dengan keluarga, dengan suami, itu tuh kayak kucing dan tikus. Padahal pendeta. Suami bilang ini, kadang-kadang tensi naik, tanggapi lain. Kadang-kadang saya bilang begini, bisa jadi ribut. Itu ribut terus. Yang saudara pikir kata pendeta jadong rumah tangga tuh bagus-bagus. Awas, itu banyak yang bertopeng. Tapi ini saya bicara, saya punya kehidupan untuk saudara. Waktu saya belum ada dalam trek kebenaran ini, waktu firman belum tersingkap. Yang saudara duduk situ, saudara bilang, pendeta saya begini ya, apalagi kata orang yang panditi ini. Iya toh? Ini kan pendeta, situ penditi. Iya kan? Itu saja kami dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ngomong sedikit jadi masalah. Ngomong sedikit tersinggung.
Ngomong sedikit sudah baku marah. Tapi saya bersyukur untuk Tuhan. Ketika firman itu tersingkap dan saya ambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran firman. Rumah tangga kami aman-aman saja. Setiap kali pun ada masalah, dalam tanda kutip, pengertian Tuhan taruh. Makanya kita bisa menyelesaikan masalah sama-sama. Makanya rumah-rumah tangga ini, apalagi rumah tangga yang saudara jalani ini, bangun hidup saudara terus dengan Tuhan. Jadikan dia menjadi nakoda dalam rumah tangga saudara, karena dia membawa kapal rumah tanggamu. Kalau engkau bisa berfokus kepada dia, maka saya percaya tidak ada dari luar yang bisa mengambil bagian dalam hidup saudara. Rumah tangga itu selalu diterpa banyak gelombang ya, ada badai-badai kecil ya. Namanya kita hidup di bumi. Ini kan firman Tuhan suka katakan dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 19 tuh. Yang dibilang bahwa 1 Yohanes 5 ayat 19, kamu berasal dari Allah, tapi ingat bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Jadi kan selama kita hidup di dunia ini tetap kejahatan-kejahatan itu ada. Tapi kita harus bangun kesadaran kita, saya ini berasal dari mana? Kalau saya berasal dari Allah, maka iblis tidak akan pernah mengambil bagian dalam hidup saya. Amin ya. Maka perjalanan hidup rumah tangga kita itu pasti akan berjalan dengan baik. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tapi masalah itu kita bisa selesaikan dengan baik. Amin ya. Sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang tadi itu. Kasih pulang ke bapak perumah, kasih pulang saya. Kasih kembali apa barang-barang yang kau bayar kemarin itu. Suka kasih lagi baru suruh kasih kembali. Iya toh. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam hidup saudara. Amin ya. Jadi era lama sudah selesai, era baru sudah datang. Ini sekarang era baru ini sudah ada. Iya kan? Hidup pada era baru itu. Bangun hidupmu dengan Tuhan terus. Dengar firman, dengar firman. Kalau suami masih malas-malas dengar firman, istri harus rajin dengar firman. Supaya bisa menyelamatkan rumah tangga. Padahal sebenarnya yang harus dengar firman itu suami. Karena Tuhan memberikan janji berkatnya bukan untuk Sarah, tapi dia kasih janji berkat untuk Abraham. Amin. Jadi kalau hidup suami itu benar, maka rumah tangganya diberkati Tuhan. Kalau hidup rumah tangga itu suaminya itu tidak benar, maka kacau lah semuanya. Makanya kan dalam Mazmur bilang apa? Suami yang takut, laki-laki yang takut Tuhan, istrinya dan anak-anaknya seperti pohon anggur di sekeliling mejanya. Itu menandakan apa? Adanya kehidupan, adanya berkat. Amin ya. Jadi jam bapak bilang kata mama, kau empi dengar firman, saya ada kerja-kerja nih, jadi kau empi dengar firman saja. Padahal Tuhan tuh telah bikin janji berkat untuk Sarah. Tuhan kasih janji berkat itu untuk Abraham. Abraham hidup takut Tuhan, makanya Sarah juga diberkati. Ishak juga diberkati. Amin. Makanya bapak-bapak itu harus dengar firman. Jangan sibuk dengan kerja. Sibuk kerja, sakit juga nanti cari Tuhan. Betul tidak? Jadi cari Tuhan, supaya Tuhan kasih berkat itu untuk rumah tangga. Yang kelima, ini ada 10 tapi kasih 5 saja ya. Yang kelima, salib itu jalan menuju kepada kebangkitan dan kehidupan. Artinya kalau saudara percaya Yesus itu mati di kayu salib, benar, maka kehidupan akan saudara alami dalam hidup saudara. Kehidupan itu bukan saudara bernapas. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan dengan kehidupan di sini adalah Zoe. Itu kehidupan yang dari Allah. Itu kehidupan yang saudara hidup, tapi kehidupan itu pun ada dalam hidup saudara. Ada banyak orang itu hidup tapi tidak ada kehidupan. Betul tidak? Contoh hidup tidak ada kehidupan. Hidup bernapas, melakukan aktivitas tapi tukang bersungut-sungut. Itu hidup tapi tidak ada kehidupan. Tapi kalau orang hidup dan ada kehidupan, tidak ada persungutan. Karena apa? Percayanya kepada Tuhan itu ada. Amin. Saya percaya efek salib ini akan kita alami dalam hidup kita. Saudara membuka hati, saudara yang percaya akan firman, saudara yang mau diberkati dengan firman hidup saudara, efek salib itu akan terjadi dalam hidup saudara. Dalam rumah tanggamu, dalam seluruh aktivitas hidupmu, efek salib itu akan terjadi dalam hidup saudara. Dan ingat, efek salib itu kita alami sekarang ini. Makanya bangun percaya saudara kepada Tuhan. Saudara yang baru pertama datang dengar apa yang saya sampaikan, saya katakan bagi saudara, ini berkat Tuhan bagi saudara.
Kebetulan saudara dengar kebenaran ini, bukan kebetulan. Tapi ini waktu Tuhan untuk saudara. Apa yang Tuhan singkapkan, hidup yang Tuhan bicara dalam hidup saudara, apa yang saya sampaikan, itu yang Tuhan mau saudara harus pegang dan lakukan supaya engkau mengalami perubahan dalam hidupmu. Amin. Supaya engkau tidak bilang, Tuhan saya sudah jadi Kristen lama-lama, kenapa saya hidup kayak begini, kenapa saya rumah tangga kayak begini, kenapa saya pengajaran kayak begini, kenapa saya perjalanan hidup kayak begini. Tapi ketika engkau menangkap firman hari ini, maka saya percaya era baru akan engkau alami dalam hidupmu. Karena kematian Kristus di kayu salib, kebangkitan membawa satu perubahan dalam hidup kita. Era lama sudah berakhir dan era baru sudah menjadi bagian hidup kita. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Semua yang percaya katakan amin.